Ti RPKB FM ari Rina langki niki titian benten Bapak Wayan Sastra Puja selaku Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Betul. Iya, Raja Semeng. Raja Semeng siapa genane ya? Angge. Raja Semeng. Ya, setungkare becik. Astungkare. Iya, sampun siap iki. Iya, astungkare. Niki jadi menyapa sahabat setia RPKB FM dan warga Bali yang tadi Niki jadi berbagi informasi seputar pemilu serentak 2024 yang tadi Niki sani sampun wenten ring masyarakat yang tadi pemilu 2024 Niki agak simpang siur yang tadi katanya mau diundur kan. Niki sebenarnya kapan nih Pak pemilu serentak tahun 2024 Niki jadi dilaksanakan? Baik, terima kasih Ge Nani. Ya, pertama saya ingin menyapa dulu sahabat RPKB FM Bangli dan juga sahabat pemilih semua di Kabupaten Bangli. Rahajen Semeng, dumugi setate kena rahayu. Seperti yang disampaikan barusan oleh Ge Nani, barangkali ini mewakili simpang siurnya di masyarakat ya terkait dengan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ya, walaupun kemarin mungkin sudah sempat juga mengemuka bahwasannya pemilu akan ditunda dan sebagainya. Nah, sekarang saya mau menyampaikan kepada sahabat pemilih semua ya, utamanya sahabat pemilih kita yang berada di Kabupaten Bangli, Bangli, setelah melalui berbagai pembahasan yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian DPR dan juga penyelenggara pemilu, akhirnya kemudian KPU sudah menerbitkan surat keputusan, ya, surat keputusan nomor 21, surat keputusan KPU RI nomor 21 tahun 2022 tentang hari dan tanggal pemungutan suara. Jadi ini sudah ditetapkan. Iya, sudah ditetapkan. Sudah pasti pemilu akan diselenggarakan tahun 2024 dengan surat keputusan tersebut. Iya, nggak mungkin diundur lagi. Karena kan sesuai amanat konstitusi ya, di Undang-Undang Dasar kita UUD 45 itu jelas disebutkan gitu. Pada pasal 22A itu disebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Itu jelas, karena undang-undang kita masih belum berubah. Gitu. Nah, kemudian jika kita hitung dari pemilu terakhir kita, kemarin kan tahun 2019. Itu artinya ketika kita hitung 5 tahun kemudian, ya 2024. Jadi sudah dipastikan bahwa pemilu berikutnya adalah di tahun 2024. Nah, kemudian saya sampaikan juga bahwa melalui keputusan KPU RI nomor 21 tahun 2022 itu sudah ditetapkan hari dan tanggal pemungutan suara, yaitu bertepatan di hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Ya, hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Nah, mungkin sebagian sahabat pemilih terutama kaula muda ya, 14 Februari ini menjadi hari yang spesial ya kebetulan. Karena bertepatan dengan hari kasih sayang. Nah, jadi harapan kita nanti ya, kepada sahabat pemilih semua di Kabupaten Bangli, marilah dengan kasih sayang, dengan cinta ya, kita sukseskan bersama penyelenggaraan pemilu tahun 2024 nanti. Jadi karena bertepatan dengan hari kasih sayang. Jadi makin spesial kan? Makin spesial. Ya mungkin itulah bedanya antara pemilu yang sebelumnya dengan pemilu 2024 ya. Walaupun kemarin masih sempat gonjang-ganjing terkait dengan tanggal ya, sempat juga 24, kemudian sempat juga kemungkinan diundur dan sebagainya, akhirnya kemudian ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2024.
Jadi ke sahabat setia RPKB FM tidak ada lagi isu diundur karena sudah ditetapkan tanggal. Sudah pasti ditetapkan. Karena dan untuk menindaklanjuti surat keputusan itu tentang penetapan hari tanggal pemungutan suara, KPU RI sebenarnya sudah mengeluarkan draft tahapan, walaupun ini belum berupa keputusan ya, belum berupa peraturan ditetapkan, pasti akan ditetapkan ya. Draft tahapan itu sudah dibuat dan nanti tahapan kita akan dimulai pada bulan Juni. Pada bulan Juni. Iya, pada tanggal 14 Juni 2022. Jadi sudah mulai tahapannya dari sekarang ya, walaupun pemilunya masih betul, karena sesuai ketentuan kan pemilu itu diselenggarakan proses penyelenggaraannya itu ya, tahapannya itu dimulai dilaksanakan selama 20 bulan. 20 bulan, jadi kita hitung dari 14 Februari 2024 ya, kita hitung ke depan itu akhirnya yaitu pada tanggal 14 Juni 2022 ya. Jadi tahapan kita sudah akan dimulai nanti pada 14 Juni 2022. Iya, cukup lama ya Pak ya persiapannya. 20 bulan ini sebenarnya kalau kita hitung 20 bulan lama banget. Tetapi sebenarnya kalau sudah kita lakukan prosesnya ini singkat banget karena banyak tahapannya. Ya selama rentang 20 bulan ini banyak tahapan yang kita lakukan, banyak proses yang kita lakukan. Ya mulai dari persiapan regulasi, kemudian sosialisasi ya. Kemudian pemutahiran data pemilih, pembentukan badan ad hoc, kampanye, logistiknya, dan sebagainya. Ini sebenarnya sangat singkat 20 bulan. Karena kemarin kan sudah sempat juga diusulkan itu kita mohon ya 30 bulan lah gitu, atau 25 bulan lah. Tapi pada akhirnya kemudian ditetapkan selama 20 bulan. Selama 20 bulan. Nah, yang paling sulit nih Pak dalam tahapan ini, yang memakan waktu paling banyak yang mana nih dari setiap tahapan pemilu itu Pak? Kalau yang memakan waktu paling banyak, iya jelas pada tahapan sosialisasi. Karena kita kan kalau sosialisasi itu dari mulai tahapan sampai selesai kita tetap melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi juga berkaitan dengan tahapan-tahapan yang akan kita lakukan selama rentang waktu tersebut. Dan tahapan sosialisasi itu menjadi tahapan yang paling lama karena dari mulai tahapan 14 Juni ini sampai pemungutan suara nanti kita masih tetap melakukan sosialisasi. Masih terus harus Iya, dan kemudian yang cukup memakan waktu banyak juga pemutakhiran data pemilih. Ya, pemutakhiran data pemilih sudah kita mulai nanti, sudah tahapan juga akan sudah dimulai ya. Dan itu akan berakhir nanti di 2023. Nah, itu kan ditetapkan nanti di tahun 2023 sesuai dengan draftnya. Ya, tapi saya kira sih enggak, walaupun berubah enggak jauh lah. Sebenarnya tidak akan berubah sih, ya sesuai dengan draft yang sudah diterbitkan. Nah, kemudian pendaftaran partai politik peserta pemilu, nah itu juga yang lumayan nanti memakan waktu ya. Dan itu akan dimulai nanti di bulan Agustus. Mulainya di bulan Agustus. Dimulai pendaftarannya di bulan Agustus, kemudian akan ditetapkan nanti di bulan Desember. Ini juga pembentukan badan ad hoc ya. Ini kita sudah akan mulai di tahun ini, tahun 2022 ini. Kita akan mulai di bulan Oktober nanti. Ya. Nah, khusus untuk pembentukan badan ad hoc ya, saya berharap nanti kepada sahabat pemilih ya, terutama yang kaula muda ini, yang generasi muda, supaya ikut serta nanti berperan aktif di situ ya, mendaftarkan dirinya terlibat sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, di tingkat desa, dan juga di TPS sebagai badan ad hoc. Itu harapan kita. Iya, jadi biar anak-anak mudanya juga terlibat. Iya, ikut serta nanti secara aktif ya, mengikuti setiap tahapannya, kemudian ikut juga berpartisipasi aktif sebagai penyelenggara di tingkat
adhoc seperti PPK misalkan di kecamatan, kemudian di desa ada namanya PPS, nah kemudian di TPS nanti pada saat pemungutan suara ada namanya KPPS. Nah itu kita harapkan nanti ya dari muda-muda lah, yang kemarin-kemarin kan banyak yang sudah ya umurnya udah tidak lagi muda ya, kemudian ya kita maklum juga dari sisi pengabdian sih memang beliaunya cukup lumayan lah dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi kita akan upayakan terus regenerasi ya, tidak hanya itu saja penyelenggaranya kan ya, biar dari kalangan muda lah, dari siswa, dari mahasiswa dan sebagainya, itu yang kita harapkan nanti ya. Bulan Agustus kita sudah mulai sosialisasikan itu ya, nanti kita akan sosialisasikan kepada masyarakat semua agar nanti masyarakat bisa ikut berpartisipasi, ikut serta mendaftarkan dirinya sebagai penyelenggara pemilu di adhoc. Sahabat setia RPK BFM, warga Bali tercinta, ternyata memang tahapannya sangat panjang, sangat panjang sekali dan banyak yang harus dipersiapkan begitu ya. Pertama dari penyiapan logistik juga nanti. Ya di tahun 2023 nanti kan kita sudah penyiapan logistik ya, logistik pemilunya. Nah, itu juga cukup lama nanti. Ya, mulai dari pengadaan dan sebagainya, kemudian kita mengirim itu ke kecamatan, ke desa, ke TPS dan sebagainya, itu juga memakan waktu yang cukup. Alenggi sahabat setia RPK BFM, warga Bali tercinta, itu tadi beberapa tahapan dalam persiapan pemilu serentak nanti tahun 2024. Begitu banyak yang harus dipersiapkan, jadi 20 bulan bukanlah waktu yang panjang. Iya, bukan waktu yang panjang sebenarnya. Kalau kita sudah lalui itu ya, kita sudah ikuti prosesnya, ternyata kurang. Iya. Ya mudah-mudahan nanti persiapannya dilancarkan. Pak, kita jeda dulu sebentar nih. Baik. Nanti kita lanjutkan lagi dengan pembahasan berikutnya yang pastinya sangat menarik pagi hari ini, sahabat setia RPK BFM. Tetap stay tune hanya di radio kebanggaannya masyarakat Bali. Tadi samput banyak nih disampaikan terkait persiapan yang harus dilakukan dari KPU untuk menyongsong pemilu 2024. Dari masyarakat Pak, sebagai pemilih dalam pemilu serentak tahun 2024, apa saja nih syaratnya untuk menjadi seorang pemilih Pak? Baik, syarat sebagai pemilih ya. Pertama jelas harus warga negara Indonesia. Nah, kemudian berumur sekurang-kurangnya 17 tahun ya, atau sudah kawin atau sudah pernah kawin itu. Nah, kemudian selanjutnya memiliki KTP elektronik. Nah, ini dipastikan sekarang masyarakat Bali yang sudah memiliki hak pilih ya, terutama yang sudah berumur 17 tahun ya, seperti yang saya sampaikan tadi, itu pastikan bahwa sahabat pemilih sudah memiliki KTP elektronik, karena itu sebagai syarat nanti sahabat pemilih bisa menggunakan hak pilih gitu. Nah, kemudian syarat selanjutnya adalah tidak sedang dicabut hak pilihnya gitu. Nah, kemudian tidak sedang berstatus TNI atau Polri itu. Terus kemudian yang pasti adalah terdaftar dalam daftar pemilih itu ya. Ada satu lagi, tidak sedang terganggu jiwa dan ingatannya ya, itu sesuai dengan keputusan dari instansi yang berwenang gitu ya. Dan pastikan juga ya, seperti yang saya sampaikan, terdaftar dalam daftar pemilih itu ya. Berkaitan dengan daftar pemilih ya, sebenarnya kita sebelum tahapan ya, mulai tahun 2022 ini kita sudah melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan itu. Nah, itu tujuannya adalah meminimalisasi terjadinya masyarakat Bangli, terutama yang sudah memiliki hak pilih nanti, jangan sampai tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Karena ini kan menyangkut nanti terhadap hak daripada sahabat pemilih dalam menggunakan hak pilih. Itu ya. Kalau ternyata
sudah memenuhi persyaratan, tapi ternyata tidak ada namanya dalam daftar pemilih. Bagaimana nih Pak? Sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, kemudian tidak ada namanya dalam daftar pemilih. Ya, ini kita mengharapkan kepada sahabat pemilih ya, masyarakat Bangli yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih ya, sudah tahu misalkan sudah memenuhi syarat ya, dari yang saya sampaikan tadi, umurnya sudah 17 misalkan, atau barangkali sekarang belum 17 tetapi nanti 2024 akan 17 tahun. Nah itu nanti sahabat pemilih bisa mengakses website KPU RI ya, itu di lindungihakmu.kpu.go.id. Nah itu ya, lindungihakmu.kpu.go.id. Setelah nanti masuk di situ, sahabat pemilih akan diberikan layanan berupa aplikasi. Nanti di situ biasanya diminta nomor NIK-nya sahabat pemilih. Setelah dimasukkan nanti pasti akan muncul. Kalau memang sudah terdaftar gitu, kalau memang belum terdaftar ya di situ juga ada layanan untuk mendaftar. Ya, nanti sahabat pemilih bisa langsung daftar di situ melalui aplikasi itu. Gitu. Bisa daftar sendiri berarti? Bisa, dari rumah sudah bisa langsung mendaftarkan diri, tidak mesti harus datang ke kantor misalkan jauh-jauh. Kalau kebetulan juga ada waktu sambil main-main boleh juga ke kantor ya, sambil kita nanti ngobrol-ngobrol di situ, silakan kita terima ya. Kemudian sahabat pemilih juga dapat mengakses melalui aplikasi yang tersedia di handphone Android ya, Android. Itu bisa diunduh di Play Store ya. Ada di situ namanya aplikasi Lindungi Hakmu. Di situ juga ada aplikasi Lindungi Hakmu. Nanti di situ sahabat pemilih bisa mengakses ya. Kemudian bisa mengecek juga apakah sudah terdaftar dalam daftar pemilih atau belum. Nah, kemudian jika mau mendaftarkan diri juga bisa melalui aplikasi. Bisa melalui aplikasi. Iya. Jadi buat sahabat setia nih yang merasa sudah 17 tahun begitu ya, betul, boleh dicek-cek dulu. Iya. Dari rumah sambil main handphone bisa dicek di aplikasinya tadi gitu ya, bisa dicek apakah sudah terdaftar ataupun belum. Kalau belum, langsung daftar. Langsung daftar di aplikasi. Ini karena bisa daftar sendiri, nanti sahabat setia bisa menggunakan hak pilihnya pada saat. Syaratnya harus punya KTP. Harus punya KTP elektronik, ini yang penting. Nah, gimana nanti kalau seandainya Pak nih H-3 begitu, baru berusia 17 tahun. Betul. Apakah bisa pas pemilihan itu menggunakan hak pilihnya Pak? Ya? Jika sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, nah, kemudian ternyata belum terdaftar nih, sudah mau pemungutan suara, yang pasti sahabat pemilih punya KTP elektronik, ya, nanti boleh menggunakan hak pilihnya sesuai dengan alamat yang tertera di KTP. Hanya saja di situ ada sedikit perbedaan, ya. Jika nanti ada sahabat pemilih yang sudah berhak untuk menggunakan hak pilih, ya, sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, kemudian ternyata belum terdaftar dalam daftar pemilih, tetapi memiliki KTP elektronik, ya, itu dapat menggunakan hak pilihnya nanti mulai pukul 12. Mulai pukul 12. Mulai pukul 12, dan itu pun melihat ketersediaan surat suara. Gitu. Lihat ketersediaan surat suara. Barangkali di TPS yang satunya tidak tersedia, barangkali bisa diarahkan ke TPS yang lainnya. Tetapi alangkah baiknya sahabat pemilih, ya, supaya nanti tidak terkendala sahabat pemilih dalam menggunakan hak pilih, ya, sebaiknya mulai sekarang bisa langsung proaktif, ya, dicek data dirinya melalui aplikasi yang saya sampaikan tadi, ya. Ya, kita antisipasi jangan sampai nanti sahabat pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Karena walaupun saya sampaikan bahwa belum terdaftar dalam daftar pemilih, tetapi sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi memiliki KTP elektronik, boleh menggunakan hak pilih, ya.
Tetapi ada apa ya, kendala nanti ketika ya, ketersediaan surat suaranya sudah tidak ada lagi. Nah kemudian diarahkan ke TPS lain, kan harus apa, mestinya sudah bisa milih di situ, harus ke TPS lain lagi. Ya kalau yang di TPS yang satunya ada, kalau misalkan nggak ada kan harus balik lagi. Nah gitu, akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan gitu. Sebaiknya ya daftarkan dirilah mulai sekarang. Disiapkan mulai sekarang. Ya karena hak pilih ini juga merupakan salah satu hak yang harus digunakan, hak asasi dari setiap orang. Benar, harus digunakan untuk menentukan nanti 5 tahun ke depan Indonesia seperti apa. Iya. Dan sahabat sekian PKBFM, kita jeda dulu. Setelah beberapa lagu yang saya putarkan, kita kembali dengan pembahasan yang sangat menarik pagi hari ini seputar pemilu serentak tahun 2024. Tetap stay tune hanya di RPKBFM. Nah, Niki, Pak Adil, lihat dari pemilu sebelumnya, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Bangli sendiri seperti apa nih, Pak? Baik, terima kasih Nani. Kalau dari sisi partisipasi, ya sebenarnya dari pemilu ke pemilu, khusus untuk Bangli ini kita ya boleh membanggakan diri lah. Sebenarnya partisipasi kita cukup tinggi, apalagi pada pilkada kemarin ya, kita itu di posisi kedua di antara 9 kabupaten kota di Bali. Ya, kita partisipasi kita lumayan 83%. Ya, tapi euforia ini juga biar tidak membuat kita terlena ya. Bagaimana kita mengupayakan ya untuk selanjutnya di tahun 2024 nanti partisipasi ini bisa terus meningkat ya, tidak di angka 83% tapi ya mencapai 90% lah. Karena apa ya, tingkat partisipasi ini juga nanti mempengaruhi legitimasi pemimpin yang terpilih. Itu sangat mempengaruhi nanti dari hasil pemilu yang akan kita laksanakan. Gitu ya Nani. Dari KPU Kabupaten Bangli sendiri nih Pak, strategi atau kiat-kiat apa sih yang dilakukan untuk bisa meningkatkan nih nanti partisipasi pemilih dalam pemilu tahun 2024? Baik, terima kasih. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih ya tentunya barangkali tidak hanya dapat dilakukan oleh KPU saja ya, tetapi kita mengupayakan kerjasama semua pihak ya, terutama instansi terkait ya, stakeholder terkait dengan kepemiluan, baik itu penyelenggara, pemerintah ya, dan juga masyarakat, begitu juga peserta pemilu nanti ya, kita harapkan ikut serta juga mensosialisasikan kepada masyarakat ya, supaya ikut serta aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu, tentunya hadir ke TPS pada hari pemungutan suara. Ya, kemudian sosialisasi juga selalu kita lakukan ya. Sebenarnya sebelum tahapan kita sudah lakukan, diawali dengan pendidikan pemilih ya. Karena ketika nanti kita sudah melakukan sosialisasi, kita akan mengharapkan kehadiran daripada sahabat pemilih kita. Nah, ketika nanti ada pertanyaan dari sahabat pemilih, kenapa sih Pak harus memilih gitu, kenapa sih Pak harus hadir, kenapa harus partisipasinya tinggi, ya itu kan. Di awal kita juga harus memberikan pemahaman kepada mereka, harus menggugah kesadaran mereka. Nah, itulah melalui pendidikan pemilih yang kita lakukan sebelum tahapan dimulai itu. Nah, pendidikan pemilih itu ada berbagai program kegiatan yang dilakukan, terutama yang gencar sekarang itu adalah program luncuran KPU RI, namanya DP3 Desa Peduli Pemilu Pilihan. Nah, itu sedang kita lakukan dan astungkare berjalan lancar. Ini kita targetkan di bulan Mei dan Juni. Nah, kemudian sebelumnya juga kita melakukan pendidikan pemilih melalui sekolah-sekolah ini terhadap pemilih pemula. Ya, karena biasanya pemilih pemula kan ibarat kata kertas kosong, ya, belum ada tulisannya. Disitulah kita tulis nanti sebenarnya apa sih manfaat pemilu, untuk apa harus pemilu, gitu. Nah, pertama juga harus dipahami bahwa pemilu itu penting untuk kesejahteraan kita semua, gitu.
Nah kemudian saya juga ingin sampaikan ya, khusus di tahun 2024 ini, kalau pemilunya sih masih sama. Iya. Seperti tahun 2019 kemarin ya, kita memilih 5 lembaga secara bersamaan, itu masih sama ya. Kita memilih anggota DPR, kemudian memilih anggota DPD, presiden dan wakil presiden, kemudian DPRD provinsi, DPRD kabupaten, nah itu masih tetap sama seperti itu. Nah kemudian yang beda di tahun 2024 ini juga kita ada pilkada serentak nanti. Iya, pilkada serentak dalam rangka memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati secara serentak nasional. Nah, ini pertama kalinya kita lakukan di tahun 2024 nanti. Nah, itu rencananya dilakukan di bulan November. Ya, tepatnya di tanggal 27 November. Gitu. Jadi tahun 2024 itu penuh kontestasi politik. Iya, tahun politik, betul, karena jadwalnya juga ada yang beririsan di situ antara tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tahapan penyelenggaraan pilkada gitu. Kita belum selesai pemilu ini udah ada tahapan pilkada masuk di situ gitu. Jadi tahun 2024 ini penuh dengan kontestasi politik ya. Februari kita pemilu, memilih 5 lembaga secara bersamaan ya. Kemudian di November kita memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota secara bersamaan. Ya, di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini pertama kalinya. Iya, pertama kalinya pilkada secara serentak nasional. Jadi itu ya kiat-kiat untuk meningkatkan partisipasi. Betul. Nah, ada pun metode-metode sosialisasi, kiat-kiat sosialisasi yang akan kita lakukan ya. Pertama yang pasti sekarang ya kita optimalkan media sosial. Karena kita kan tahu masyarakat Bangli atau terutama kaula muda ini sudah mayoritas menggunakan gadget ya. Kayaknya sudah jarang sih yang nggak menggunakan media sosial ya. Mungkin hampir 80% atau 90% lah menggunakan media sosial ya. Maka kita gencarkan sosialisasi melalui media sosial, baik itu Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Ya silakan nanti sahabat pemilih bisa mengakses media sosial resminya KPU Bangli. Nah di situ akan kita siapkan informasi-informasi berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, kemudian apa-apa saja persiapan yang sudah kita lakukan, apa yang menjadi kewajiban sahabat pemilih. Nanti di situ akan ya kita sampaikan melalui media sosial. Nah kemudian di samping juga kita menggunakan metode yang biasalah kita lakukan, tatap muka dengan masyarakat atau dengan penyelenggaraan istilahnya pentas budaya dan sebagainya, dan juga cara-cara tradisional yang kita pergunakan dengan bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, baik itu tokoh adat, tokoh perempuan di desa, kemudian tokoh pemuda, dan juga dengan berbagai lapisan masyarakat. Iya, jadi sekarang zamannya sudah semua digital. Iya, betul. Jadi sangat-sangat dimanfaatkan media sosial untuk penyebar luasan informasi dan terkait pemilu. Kalau orang bilang dunia sudah dalam genggaman. Iya, gitu. Jadi ya, kita mau mengakses apapun cukup dari rumah aja udah. Gitu. Mau cari informasi KPU silakan akses media sosialnya KPU udah dapat itu. Iya. Sekarang KPU ngapain? Lihat aja di media sosial KPU. Oh begini. Oke, sahabat setia PKB FM warga Bangli, tanpa terasa nih Pak ya, 1 jam sudah. Oh iya, sudah 1 jam ya. Ya, sebelum kita closing, pertanyaan terakhir nih, harapan kedepannya dari KPU sendiri nih Pak untuk pemilu 2024 nanti. Baik, terima kasih Denani. Saya ingat pesan orang tua ya, hidup itu pilihan katanya. Jadi dalam hidup kita harus memilih. Nah tentunya karena kita diberikan kesempatan untuk memilih, kita pasti memilih untuk hidup bahagia, hidup sehat, hidup sejahtera, kan begitu kan nanti. Nah untuk bisa sejahtera, untuk bisa bahagia dan sebagainya, kita kan harus
menentukan pilihan hidup kita ke depan. Nah, tentunya hubungannya dengan pemilu, maka gunakanlah pilihan kita, ya, gunakan pilihan kita untuk menentukan kehidupan kita 5 tahun ke depan. Apakah kita mau perubahan, tentunya mau peningkatan, terutama dalam kesejahteraan, maka pilihlah pemimpin yang mampu mensejahterakan masyarakatnya, mensejahterakan kita semua melalui apa? Melalui pemilu. Makanya itulah pentingnya pemilu buat kita. Jadi harapan kedepannya mudah-mudahan pemilu berjalan dengan lancar. Semua tahapannya bisa selesai dengan tepat waktu nanti Pak ya, sementara dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu juga semakin meningkat ya. Sahabat setia PKB FM, warga Bangli tercinta, yaitu tadi perbincangan kita bersama dengan KPU Kabupaten Bangli bersama dengan Pak Wayan Sastra Puja. Terima kasih banyak Pak sudah hadir di PKB FM. 1 jam nggak berasa Pak. Padahal belum puas ini. Semoga nanti di lain waktu kita bisa lagi ketemu dengan sahabat pemilih ya, dalam rangka menyampaikan informasi berkaitan dengan kesehatan kita menyongsong pemilu 2024. Terima kasih sekali lagi Pak sudah hadir. Kemudian terima kasih juga untuk Anda sahabat setia warga Bangli tercinta yang sudah bergabung bersama pagi ini di RPKB FM. Tidak lupa juga saya mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati selama saya mengatakan acara ini. Dari kawasan kantor Bupati Bangli, pagi ini sahabat setia saya akhiri perbincangan pagi ini dengan mengatakan kami Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Bangli Amri Prajanayaka, Bangli Amri Prajanayaka, Bangli mengharapkan pemimpin yang baik yang mampu sejahterakan rakyatnya. Bangli Amri Prajanayaka, Bangli Amri Prajanayaka, Bangli mengharapkan pemimpin yang baik yang mampu sejahterakan